Sesungguhnya di akar rumput masih banyak yang meragukan keterangan-keterangan dari kepolisian. Masih berpendapat kalau apa yang disampaikan oleh pihak Ditipidum adalah skenario untuk menyelamatkan posisi Kapolri dan Freddy Sambo, di mana Freddy Sambo akan tertolong di kejaksaan dan pengadilan dan sepertinya arahnya seperti itu kelihatannya. Apalagi dengan adanya peristiwa yang sungguh menyedihkan sekali rasanya di saat-saat seperti ini masih saja ada oknum di kepolisian yang mempertontonkan tindakan arogansi dan intervensi yang sedemikian rupa. Oleh karena itu dengan ini saya mengajak kita semua masyarakat Indonesia untuk mendukung saudara kita Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin yang merupakan kuasa hukum dari saudara kita Barada Richard Eliezer Lumiu merupakan orang yang pertama kali mengungkapkan ke masyarakat bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak tapi yang ada peristiwa pembunuhan. Sehingga peristiwa ini mulai terang dan hal ini sampai menuai pujian dari Bapak Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Sehingga pihak Mabes Polri seperti kebakaran jenggot dan akhirnya mengakui yang seperti kita ketahui saat ini. Namun akhirnya baru-baru ini pengacara tersebut telah dicabut sebagai kuasa hukum Richard Eliezer Lumiu. Dan hal ini sama-sama kita ketahui saudara kita Barada Eliezer berada di tahanan Bareskrim Mabes Polri. Jadi tidak mungkin Barada Eliezer mencabut kuasa tanpa perintah atau tekanan dari pihak penyidik. Oleh karena itu kita harus meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Bapak Kapolri agar segera mencopot dan memeriksa saudara Brigjen Pol Andirian, yang sudah kita ikuti sepak terjang beliau sejak kasus ini mulai bergulir, yang telah menunjukkan ketidakprofesionalan selaku Dirtipidum Mabes Polri. Copot Brigjen Polisi Andirian selaku Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri. Jangan membuat institusi kepolisian semakin tidak dipercaya rakyat lagi. Kejanggalan pencabutan kuasa hukum oleh Barada Richard Eliezer Lumiu menjadi contoh nyata kesombongan dan kesewenang-wenangannya oknum polisi. Bayangkan tindakan ini dilakukan di saat kepolisian lagi menjadi sorotan secara nasional dan juga dunia internasional sedang melihat negara ini seperti lagi bermain wayang. Aparat kepolisian sedang mempertontonkan jika pengacara tidak mau ikut drama mereka maka dengan mudah mereka membuang dengan mencabut kuasa. Sudah seharusnya dilakukan reformasi di dalam penegakan hukum untuk menyelamatkan institusi kepolisian. Jika Presiden masih tidak tegas maka institusi kepolisian hancur dan sama artinya negara juga telah rusak. 10 Agustus 2022 mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Deoli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Muhammad Burhanuddin, sarjana hukum. Aku harus bagaimana? Beralamat kantor di Law Office Deoli Payumara dan Burhanuddin, advokat and counselor at law, Komplek Perkantoran Mutiara Pasar dan Raya Condet Raya, Blok RC nomor 20 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur. Ada alasannya Bang? Aku harus bagaimana? Sampai ke alasannya boleh dibacakan. Negeri ini dimerdekakan bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? 2022 sudah Aku bilang tidak ini kritik, berlaku kau bilang berita dan bohong. tidak dapat Aku bilang dipergunakan. ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Baru Anda terima malam ini juga ya? Aku bilang Saat live ini masih berlangsung. Ini tadi saya makanya Baru kau sekali ya? katakan penghinaan. Ini tanpa Semua serba salah. Aku harus bagaimana? dari kantor Law Office Deoli Payumara, Semua serba salah. dengan pencabutan surat kuasa ini maka surat kuasa tanggal 6 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan karenanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Office Deoli Payumara dan Burhanuddin Asosiat Konselor at Law tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam hal yang sebagaimana tercantum di dalam pemberian kuasa tersebut. Surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pencabutan kuasa untuk dipergunakan sebagai manusia. Jakarta 10 Agustus 2002. Richard Eliezer Pudihang Lumiu.
Diketik terus ada tanda tangannya. Diketik ada tanda tangannya. Mana kamera? Oke. Saya lihat ya. Ambil aja. Diketik terus ada Ada tanda tanda tangannya, ada materai. Ada materai. 10 Agustus 2022. Iya. Oke, dan itu sebelumnya kemarin tapi Anda baru dengar hari ini ya? Ya kan saya baru dapat WA. Baru dapat WA. Buktinya saya bingung nih. Baru saja kita bahas soal Eliezer diancam atau tidak, bagaimana melindungi Eliezer. Sekarang Eliezer memutuskan untuk mencabut kuasanya terhadap pengacara. Berarti tidak didampingi pengacara sekarang statusnya. Tanggapan dari IPW? Gini ya, saya ini sangat paham soal kode etik advokat ya. Saya mengingatkan ini Polri ya, jangan mengintervensi pekerjaan pengacara. Walaupun Anda yang menunjuk pengacara, Anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara. Pengacara berhak menyampaikan satu pernyataan di depan publik untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan. Ya, saya melihat terjadi konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu dan Kabareskrim mengkritik. Saya mau mengingatkan, Polri tidak di atas pengacara. Ya, pengacara berada apapun posisinya untuk membuat satu proses due process ini menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, jadi ini saya persoalkan ini. Ya, ini saya yakin bukan pencabutan dari Eliezer. Ya, ada intervensi dari penyidik. Saya minta bahwa ini diperiksa. Ya, Oke. Kapolri harus memeriksa proses pencabutan kuasa ini karena sudah didengungkan. Ini tidak main-main. Ini mengintervensi pekerjaan pengacara. Pengacara adalah penegak hukum yang tidak bisa diintervensi